Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas untuk Nawiyah A ya. Ini adalah khobar jumlah. Khobar jumlah. Nah kan kalau kemarin si khobarnya itu berbentuk kalimat ya. Nah kemarin itu si khobarnya berbentuk kalimat. Jadi kan kalau di dalam bahasa Arab itu ada huruf, ada kalimat, ada jumlah. Kalau yang namanya huruf itu huruf hijaiyah maksudnya. Kalau kalimat itu rangkaian dari huruf-huruf hijaiyah itu. Lalu kalau jumlah itu rangkaian dari kalimat. Nah, jadi kemarin itu khobarnya terbentuk dari kalimat. Jadi kemarin itu khobarnya itu adalah kalimat, berbentuk kalimat. Nah, untuk lebih gampangnya lagi sudah diberikan contoh. Ada kalimat dzalika khairun. Nah, dzalika khairun. Nah, ini ada dzalika. Nah, dzalika ini dia adalah mubtadaun. Nah, dzalika dia adalah mubtadaun. Kalau mubtada harus berbentuk kalimat kalau mubtada itu. Jadi berbentuk kalimat yang namanya mubtada. Nah, seperti di sini. Dia dzalika. Nah, ini kedudukannya jadi mubtadaun, yaitu satu kalimat. Lalu ada khairun. Nah, khairun ini adalah khobar mubtada. Kenapa dia jadi khobar mubtada? Karena dia terletak setelah mubtada. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Karena kalimat khairun itu menjelaskan mubtada gitu. Nah, menjelaskan bagaimana? Nah, di sini ya, kalau kita artikan dzalika khairun. Dzalika khairun. Nah, dzalikanya ini jadi mubtada. Nah, khairunnya, nah ini jadi khabar mubtada atau tidak? Nah, khairunnya kita lihat saja apakah dia menjelaskan dzalika atau tidaknya. Nah, khairun. Kalau kita terjemahkan dzalika itu adalah khairun, lebih baik. Nah, lebih baik itu menjelaskan tentang zalika gitu. Itu adalah lebih baik. Nah, karena khairun menjelaskan dzalika, berarti khairun ini kedudukan jadi khobar mubtada. Jadi sebenarnya khobar mubtada itu dia keadaannya, kedudukannya menjelaskan tentang mubtada gitu. Jadi kalau secara makna khobar mubtada itu menjelaskan mubtada gitu. Jadi kalau ada khobar itu kan artinya berita, informasi gitu kan, khobar. Berita, informasi, kabar. Kalau dalam bahasa Indonesia kabar. Kabar itu kan sama dengan informasi gitu. Jadi khobar mubtada maksudnya kabar tentang mubtada, informasi tentang mubtada, keterangan tentang mubtada. Jadi di sini khairun itu menjelaskan tentang dzalika. Itu adalah lebih baik. Adalah lebih baik. Nah, gitu ya. Jadi ini mubtadanya berbentuk kalimat, satu kalimat, khairun juga berbentuk kalimat juga gitu. Nah, kalau dzalika khairun, nah ini disatukan ya. Ini mubtada, khabar mubtada. Nah, ini jadi jumlah ismiyah gitu ini. Dzalika khairun dia jadi jumlah ismiyah. Nah, gitu. Untuk mubtadanya yang berupa kalimat dan khairunnya juga berupa kalimat. Contoh yang kedua. Nah, di sini ada contohnya lanahnul ghalibuna. Nah, lanahnul ghalibuna. Nah, yang ini ya, lanahnul ghalibuna. La-nya kan ini harfu taukidin ya, la-nya itu. Harfu taukidin. Nah, nahnu. Nah, nahnu-nya kedudukannya dia jadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Karena dia isim marfu di awal jumlah. Tahu marfu dari mana? Tahu marfu dia tuh dhamir raf'in munfasil kan. Nah, jadi kedudukannya jadi mubtada. Nah, ini nahnu. Al-ghalibuna, nah dia jadi khobar mubtada. Nah, karena marfu ya. Marfunya dengan apa? Nah, ini marfunya dengan huruf waw. Nah, ini ada huruf waw ya. Ini ciri marfu. Nah, ini. Nah, waw. Nah, ini waw ciri marfu. Nah, nahnu kami al-ghalibuna orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang yang menang.
Nah, orang-orang yang menang itu menjelaskan tentang kami, gitu kan. Kami adalah orang-orang yang menang. Nah, orang-orang yang menang ini menjelaskan tentang kami. Nah, berarti nahnunya mubtada, al-ghalibuna dia jadi khobar mubtada. Kenapa? Karena ternyata al-ghalibuna itu menjelaskan tentang nahnu. Nah, ini al-ghalibuna ini menjelaskan tentang nahnu. Yang dijelaskannya nahnu dia jadi mubtada, yang menjelaskannya al-ghalibuna dia jadi khobar mubtada. Nah, ini masih mubtada berbentuk kalimat, khobarnya juga berbentuk kalimat. Nah, lalu kita sekarang akan mempelajari mengenai khobarnya itu yang berbentuk jumlah. Nah, kalau khobar yang berbentuk jumlah, jumlahnya jumlah ismiyah ya, ismiyah, dua-duanya isim. Nah, kalau khobarnya berbentuk jumlah ismiyah, berarti dua-duanya isim, berarti harus ada mubtada, juga harus ada khobar mubtadanya lagi. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Nah, di sini contohnya ada kalimat anallahu al-azizu al-hakim. Nah, ini ana, yang pertama ada ana. Nah, ana ini kedudukannya jadi mubtada ya. Nah, ana ini kedudukannya di mubtada. Nah, Allahu. Nah, ini ada Allahu. Nah, Allahu kedudukannya ini tidak langsung jadi khobar ya. Ana jadi mubtada. Nah, Allahu ini jadi mubtada lagi. Ananya mubtada, Allahnya itu mubtada lagi, tapi bukan mubtada satu mubtada dua ya. Karena yang namanya mubtada itu harus satu gitu. Tidak boleh lebih dari satu. Kalau ada mubtada satu, nah berarti harus ada khobarnya. Kalau ada mubtada lagi, itu harus ada khobarnya lagi gitu. Jadi kalau mubtada itu kalau dia ada satu harus ada khobarnya. Ada mubtada lagi harus ada khobarnya. Kalau khobar itu boleh lebih dari dua. Mubtadanya satu, khobarnya boleh khobar satu, khobar dua. Tapi kalau mubtada itu harus satu. Tidak boleh ada mubtada awal, mubtada tsani, itu tidak boleh. Gitu. Nah, di sini ana mubtada, Allahu mubtada lagi. Lalu ada kalimat al-azizu. Nah, ini al-azizu apa terjemahnya? Al-azizu itu terjemahnya maha gagah. Nah, kalau maha gagah, nah ini menjelaskan tentang Allah. Gitu. Allah maha gagah. Allah maha gagah. Al-Hakimu terjemahnya maha bijaksana. Berarti maha gagah menjelaskan Allah, maha bijaksana menjelaskan Allah juga. Al-Azizu khobar mubtada awal untuk Allahu. Al-Hakimu mubtada khobar mubtada sani untuk Allahu. Jadi Al-Azizu menjelaskan Allah, Al-Hakimu juga menjelaskan Allah. Jadi ini khobar mubtada awal, ini khobar mubtada sani gitu. Nah, tadi kan ananya jadi mubtada ya, khobarnya ada belum? Belum. Nah, untuk ana khobarnya tadi belum ada. Nah, ini belum ada khobarnya ana ini. Nah, khobar, nah ini khobar untuk ana. Nah, khobar untuk ana, nah ini kan tadi mubtada ya, ana itu. Nah, khobar untuk ana itu adalah Allahul Azizu. Nah, ini mubtada dan khobar. Jadi jumlah. Nah, jumlahnya ini jumlah ismiyah dan kedudukannya jadi khobar mubtada. Ini kalimat Allahul Azizu, Allahu al-Azizu. Ini dia jadi khobar mubtada untuk anak. Nah, untuk ini dia itu khobar mubtada untuk anak. Kalau al-hakimu, nah al-hakimu ini ya kalau jumlah ismiyah ini yang penting ada mubtada sama khobarnya gitu. Jadi khobarnya satu cukup gitu. Jadi untuk menentukan jumlah ismiyah mubtada sama khobar harus ada gitu. Khobar mubtada cukup satu saja gitu. Nah, ini Allahu al-Azizu khobar mubtada untuk anak gitu. Jadi kalau kita artikan aku adalah Allah maha gagah, maha bijaksana. Gitu. Aku adalah Allah maha gagah, maha bijaksana. Nah, gitu. Nah, itu untuk mubtada dan khobarnya berupa jumlah ismiyah. Nah, ini kan khobarnya berupa jumlah ismiyah ya.
Kenapa? Karena terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Gitu. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Anallahu Rabbul Alamin. Nah, ananya ini jadi mubtada lagi. Nah, Allahu. Nah, Allahu ini jadi mubtada juga. Seperti tadi ya. Mubtada. Nah, ini Robbu. Nah, ini jadi khobar mubtada. Khobar mubtada untuk apa? Khobar mubtada untuk Allah. Karena Robbu itu menjelaskan Allah. Allah adalah Tuhan. Tuhan apa? Tuhan pengurus alamnya di sini. Allah adalah Tuhan. Nah, lalu ini mubtada sama khobar mubtadanya ya. Ya, ini Allahu sama Rabbu mubtada khobar mubtadanya. Nah, ini jadi khobar mubtada jumlahnya. Nah, jumlahnya ini jadi khobar mubtada. Nah, ini jumlahnya jadi khobar mubtada untuk apa? Khobar mubtada untuk anak yang ini ya. Nah, gitu. Jadi ini jumlahnya jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ini jumlah khobar mubtada jadi khobar mubtada untuk anak. Itu. Anak mubtada, Allahu Rabbun jumlahnya jadi khobar mubtada untuk anak. Nah, artinya saya adalah Allah Tuhan semesta alam. Saya adalah Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu untuk khobar yang berupa mubtada dan khobar. Jumlah ismi itu kan harus terdiri dari mubtada dan khobar mubtada.